Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Islam Nusantara, channel yang selalu setia dan standby di ujung selatan Pulau Jawa. Menurut kabar yang beredar, pelaku penyerang Gus Fuad yang gagal itu kini malah melaporkan ke polisi. Siapa yang dilaporkan? Apakah Gus Fuad yang dilaporkan karena ia gagal saat menyerang dan malah mungkin berencana membunuh Gus Fuad? Bukan, tapi malaikat yang memukul wajah atau mata pelaku itu hingga bonyok. Kenapa dibilang malaikat? Ya jelas dong, yang namanya kiai atau ulama yang ikhlas dalam berjuang semata-mata hanya mencari ridho Allah pasti dilindungi oleh malaikat. Namun malaikat di sini tidak selalu diartikan dengan makhluk yang bersayap dan berwajah seram, sebagaimana gambaran yang sering beredar di media selama ini, melainkan lewat tangan orang-orang yang ada di sekitar Gus Fuad yang secara refleks menggerakkan tangan kemudian mengenai wajah pelaku rencana penganiayaan terhadap Gus Fuad Blaret. Dan orang-orang itu katanya dilaporkan ke polisi oleh pelaku tersebut. Jadinya kebalik, seharusnya pihak Gus Fuad Blaret melaporkan pelaku ke polisi, tapi justru pelaku malah melaporkan sasaran atau korban ke polisi. Jadi mungkin karena gagal melakukan aksi brutalnya itu, ia menjadi malu atau tidak terima dengan takdir Tuhan, sehingga melaporkan orang-orang yang berusaha melindungi Gus Fuad Blaret. Dan aksi pelaporan itu tentu saja didukung oleh kelompoknya. Jadi mereka sudah tidak peduli dan mungkin memang tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Pokoknya apapun yang dilakukan oleh teman atau kelompoknya harus dibela. Kelompoknya ada yang berpendapat kalau saat pelaku itu menyerang Gus Fuad Blaret sebenarnya tidak mengenai Gus Fuad. Maka hal itu dijadikan alasan kenapa ia melaporkan malaikat berwujud manusia yang melindungi Gus Fuad Blaret yang dengan spontan memukul wajah dan matanya hingga bonyok. Jadi cara berpikir mereka memang sudah tidak sejalan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi mungkin maksud mereka karena Gus Fuad saat diserang ternyata tidak kena, itu menjadi alasan untuk melaporkan orang-orang yang ada di sekitar Gus Fuad Blaret. Sekarang kalau dipikir, apakah dalam melindungi seseorang, terlebih seorang kiai atau ulama di negeri ini, harus kena dulu baru boleh membalas? Nah ini trik perang yang koplak namanya. Ataukah maksudnya orang yang kita lindungi kena pukul dulu baru kita boleh membalas atau membela dengan memukul? Bukan begitu, Trun. Yang namanya mengamankan seseorang, terlebih seorang kiai atau ulama NU, jangan sampai pelaku berhasil melukai kiai dan si pelaku melakukan pelemparan pada Gus Fuad kemudian berdiri, itu sebenarnya sudah cukup sebagai dasar bagi orang yang melindungi Gus Fuad Blaret untuk menghabisinya. Membanting ke tanah kemudian menginjak-injaknya sudah pantas. Kenapa? Karena pelaku sudah melakukan tindakan penyerangan, rencana penganiayaan, bahkan mungkin rencana pembunuhan. Coba misal yang dilempar pelaku itu ke arah Gus Fuad Blaret ternyata panah beracun atau pisau tajam, kan bisa fatal. Jadi saat kondisi seperti itu, ya tidak peduli apa yang dilempar oleh pelaku kepada Gus Fuad Blaret, entah itu benda tajam atau bukan, itu tidak peduli. Dan betul apa yang dilakukan malaikat yang berada di sekitar Gus Fuad Blaret yang kemudian menggerakkan tangannya sehingga mengenai wajah pelaku itu hingga bonyok. Dan untung saja di situ ada aparat kepolisian juga yang berusaha melerai. Kalau tidak, malaikat yang ada di tempat itu bisa bertindak lebih dari itu. Sehingga jika sekarang kabarnya si pelaku penyerangan kepada Gus Fuad Blaret mau melaporkan malaikat kepada polisi, ya terserah. Namun yang jelas malaikat yang berada di sekitar Gus Fuad Blaret bertugas sebagaimana fungsinya, sebagaimana seharusnya bertindak. Dan kalau misal polisi memproses laporan itu berarti polisi tidak lagi menjalankan tugas sebagai pengayom masyarakat, tidak lagi berfungsi sebagai pelindung masyarakat. Semoga saja polisi hanya menerima saja laporan itu, tapi tidak menindaklanjuti kasusnya. Kenapa? Sebab seharusnya pelaku yang berusaha menyerang Gus Fuad itu yang mendapatkan hukuman, meskipun ia tidak dilaporkan polisi. Karena ia berusaha melakukan penganiayaan dan mungkin malah percobaan pembunuhan. Semoga
para aparat penegak hukum di Indonesia masih berpihak pada jalan yang benar. Salam waras.